Taib. Selanjutnya adalah azizun marwiyyu itsnain aw tsalatsa masyhurun marwiyyu fawqa ma tsalatsa. Ya, aziz itu adalah yang meriwayatkannya 2 orang atau 3 menurut beliau. Sementara masyhur itu yang meriwayatkannya di atas 3. Nah, ini menurut pandangan muallif atau nazim di sini seperti itu. Maka di sini kita bisa lihat bahwasanya beliau membagi ini hadis aziz dan masyhur pada bait ini. Tapi kita akan bahas dulu yang masyhur, ya. Sebelum yang aziz, kita bahas dulu yang aziz sebelum yang masyhur. Bahasanya secara bahasa ikhwafillah, aziz itu diambil dari azza idza qawiya. Ya. Jadi itu diambil dari perkasa kalau dia kuat seperti itu. Dan dia memiliki makna yang lain. Bisa al-quwwah yaitu kekuatan, bisa al-ghalbah atau ghalabah, ada imtina' juga seperti itu, ya. Akan tetapi yang dimaksud di sini di istilah ini, di mustalah hadis ini adalah yang maksud al-quwwah yaitu kekuatan. Jadi hadis yang aziz secara bahasa, hadis yang kuat ini secara bahasa. Hadis yang perkasa gitu. Nah, akan tetapi secara istilah seperti apa? Marwahu tsani an itsnaini ila ayyasira ila muntahas sanad. Bahwasanya dia itu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang dari 2 orang, ya, ila ayyasira ila muntahas sanad. Diriwayatkan dari 2 orang dari 2 orang dari 2 orang sampai ke akhir sanad. Nah, itu dia hadis yang aziz. Ya. Dan muallif di sini ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah tidak mempersyaratkan dia harus marfu. Yang penting diriwayatkan oleh 2 orang dari 2 orang terus sampai akhir sanad, enggak harus marfu'. Sehingga terkandung di dalamnya hadis yang mauquf, terkandung di dalamnya hadis yang maqtu' seperti itu. Jadi mau mauquf, mau maqtu' maupun marfu' semuanya bagaimana ikhwan? Bisa untuk menjadi hadis yang aziz kalau yang meriwayatkannya dari 2 orang ke 2 orang ke 2 orang terus sampai akhir sanadnya. Paham? Nah, dikatakan hadis yang aziz ini sendiri, ya, karena dia itu menjadi kuat karena dengan riwayat yang kedua tuh. Jadi ada 2 riwayat kan? Ada 2 jalur seperti itu. Sehingga wa kullama kathural mukhbirun izdadal hadis awal khabar quwwatan. Ya, sehingga setiap kali bertambah orang yang mengabarkannya, maka bertambah pula kekuatan hadisnya. Ya. Kalau ada seorang datang pada antum yang thiqah mengabarkan sesuatu, kemudian datang lagi orang yang kedua yang thiqah mengabarkan sesuatu binafsil khabar, dengan khabar yang sama. Yang ketiga lagi ada, keempat lagi ada dengan khabar yang sama. Kira-kira tambah kuat enggak tuh khabarnya? Tambah kuat. Ya. Lakana hadzal khabar yazdadu quwwatan bizdiyadi al-mukhbir bihi. Ya. Maka si khabar tersebut bertambah kekuatannya. Dengan apa? Dengan bertambahnya orang yang mengabarkannya, gitu. Demikian. Nah, perkataan beliau dalam nazamnya ini, au thalatha atau 3. Ya, au di sini ini litanwi untuk beberapa macam. Jadi kalau misalkan dia itu dilihat di redaksi, dimungkinkan adalah maksudnya lil khilaf. Jadi bisa 2, bisa 3. 2 terus ke atas aziz disebutnya kata muallif. 3 terus ke atas juga disebut aziz kata muallif. Berarti kita bisa paham bahwasanya menurut beliau muallif yakni Imam Baiquni yang namanya aziz itu merewet 2 jalur atau 3 jalur terus ke atas. Ya. Itu yang disebut dengan hadis yang aziz menurut muallif. Sementara menurut mutaakhirin, para mutaakhirun, yakni para ulama di masa-masa mutaakhir, masa-masa akhir seperti itu justru adalah 2 saja. 3 enggak masuk. Justru kalau 3 ke atas itu yang disebut dengan masyhur. Ya. Jadi menurut mutaakhirun mah al-aziz huwa marwahu thnani faqat. Apa-apa yang meriwayatkannya itu cuma 2 orang saja. Sementara kalau masyhur ya ma fawqa thnani. Jadi di atas 2 yaitu 3 dan seterusnya. Itu yang masyhur. Ini menurut mutaakhirun ya. Nah,
Nah, apakah ikhwah fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau nih dari jalurnya itu dua, ada satu, terus ada dua lagi, dua ke atas seperti itu. Nah, ikhwah fillah kalau yang demikian, ya, itu bisa dikatakan aziz atau tidak? Nggak bisa, ya, tidak bisa dikatakan aziz. Kenapa? Karena hilang satu syarat, hilang pula yang dipersyaratkan, ya. Wa idza ikhtalla syartun wala fi tabaqatin min at-tabaqat ikhtalla al-masyrut. Satu syarat hilang, harusnya dua. Ini dua satu. Nah, yang seperti ini maka hilang satu syarat sehingga hilang yang dipersyaratkan tersebut. Sehingga tidak tercapai yang namanya hadis aziz. Baik. Apakah dia syarat untuk jadi hadis yang sahih? Bukan. Tidak harus, tidak selalu, ya. Jadi bukan syarat untuk dikatakan hadis sahih harus aziz, enggak. Ya, demikian. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan syarat untuk sahih itu, ya. Karena mereka menganalogikan dengan persaksian itu harus dengan dua orang, ya. Ya, dan menurut mereka hadis harus lebih ketat lagi, harus dua orang benar minimalnya. Ya, karena hadis ini tentunya adalah a'dhamu masyhud bihi. Ya. Oleh karenanya Nabi mengatakan siapa yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sengaja menyiapkan tempat duduk di neraka, kan begitu. Maka harus lebih diperhatikan tuh, yang menyampaikan harus lebih dari satu orang, minimalnya dua orang. Ini menurut sebagian ulama. Sehingga mereka mempersyaratkan hadis yang sahih itu di antara syaratnya ditambahi sama mereka harus aziz dan masyhur minimalnya. Ini biasanya kalangan Hanafiyah seperti itu. Ya, demikian. Nah, ikhwan fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi telah terdahulu dari kalamnya muallif ikhwan fillah bahwasanya itu bukan syarat, ya. Bukan syarat untuk menjadi hadis yang sahih. Beliau kan mengatakan dalam baitnya yang hadis yang sahih seperti apa? Mattasala isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al. Yang bersambung sanadnya tidak syudzuz dan tidak berillat, ya. Itu yang penting. Bersambung sanad, walaupun cuma satu jalur, kalau bersambung sanadnya, nggak ada syadznya, nggak ada illatnya, ya, perawinya thiqat semua, gimana? Sahih meskipun satu jalur seperti itu. Dan beliau tidak menyebutkan persyaratan harus aziz untuk hadis yang sahih. Demikian, ya. Kalau disebutkan di sana alasan mereka itu adalah bahwasanya syahadah itu tidak diterima kecuali dari dua orang, itu harus bedakan antara syahadah dengan khabar. Kalau khabar cukup satu orang. Khabar yang sifatnya dini, sifatnya dalam masalah agama, cukup dengan satu orang, tidak harus dua orang. Contoh azan. Azan cukup dengan satu orang, dua orang. Cukup satu orang. Dengan satu orang saja kaum muslimin itu berbuka puasa. Padahal itu perkara yang besar tuh. Dengan satu adzan kaum muslimin berbondong-bondong datang ke masjid untuk salat. Maka kalau ada adzan jam 8 pagi, kaum muslimin marah atau tidak? Marah. Ya. Jadi mereka begitu percaya dengan muadzin, kan begitu. Berarti khabar itu bisa disampaikan dengan satu orang. Sehingga di sini katakan di anna hadza khabar dini yakfi fihi al-wahid. Cukup satu orang untuk khabar dini. Beda dengan apa? Tadi persaksian, syahadah, beda. Ya. Demikian. Contoh hadis yang paling terkenal apa? Innamal a'malu binniyat. Itu cuma satu tuh yang mengkabarkan. Satu jalur itu. Hadisnya gharib. Tapi karena sahih, karena sahih, periwayatnya thiqat semuanya seperti itu. Jalurnya sahih, ya maka sahih hadis tersebut diterima, ya, oleh segenap kaum muslimin seluruhnya. Ya, demikian bisa difahami insyaallah taala. Ya, sehingga tidak dipersyaratkan harus dua untuk mendapatkan hadis yang sahih. Sehingga hadis yang aziz bukan syarat untuk hadis yang sahih atau kesahihan suatu hadis. Baik, barakallahu fikum.